Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Koirunisa, NIM 111231413 dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sumber dan penggunaan dana bank. Di sini ada pentingnya sumber dan penggunaan dana bank. Sumber dana bank adalah cara bank memperoleh uang untuk menjalankan operasi dan memberikan pinjaman. Nah, selanjutnya di sini ada penggunaan dana bank, yaitu cara bank mengalokasikan dana yang telah mereka himpun. Berikutnya di sini ada peran bank. Bank berperan sebagai perantara keuangan yang vital bagi perekonomian yang menghubungkan pihak kelebihan dana atau biasa disebut dengan surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya pengelolaan dana. Mengelola dana secara efektif adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan bank. Pengelolaan dana yang buruk dapat mengancam stabilitas bank. Slide berikutnya di sini ada peran bank sebagai intermediasi keuangan. Nah, di sini ada fungsi bank. Bank mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana seperti penabung dengan pihak yang mengalami defisit dana seperti peminjam atau perusahaan yang berinvestasi. Bank menghimpun dana dari surplus unit dan menyalurkannya kepada defisit unit. Berikutnya di sini ada peran ekonomi. Bank memastikan likuiditas, memfasilitasi transaksi dan menciptakan kredit. Nah, selanjutnya di sini ada pengelolaan dana, strategis menarik dana dan mengelola risiko kredit, likuiditas, operasional sangat penting untuk berkelanjutan bank. Terakhir di sini ada analisis kinerja, memahami sumber dan penggunaan dana, membantu mengevaluasi kinerja bank termasuk efisiensi, profitabilitas dan resiko. Selanjutnya di sini ada slide berikutnya, ada sumber dana bank, dana pihak ketiga atau disebut dengan DPK. Yang pertama ada giro, produk simpanan dengan likuiditas tertinggi yang dapat ditarik kapan saja melalui cek atau transfer. Bunga yang ditawarkan rendah atau bahkan tidak ada dan umumnya digunakan untuk transaksi bisnis. Yang kedua ada tabungan, produk simpanan dengan likuiditas sedang yang penarikannya lebih fleksibel dibandingkan deposito. Tingkat bunga lebih tinggi dari giro, dan bank sering menawarkan fitur menarik seperti undian atau bonus bunga. Yang ketiga ada deposito berjangka, produk simpanan yang penarikannya memiliki batasan waktu atau likuiditas sedang. Tingkat bunga kompetitif dan lebih tinggi dari giro. Terdapat duplikasi deskripsi antara tabungan dan deposito. Selanjutnya di sini ada slide berikutnya, yaitu sumber dana bank, dana pihak ketiga, DPK, dasar hukum. Dasar hukum cek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ketentuan Bank Indonesia. Dasar hukum biliet giro diatur dalam surat-surat edaran Bank Indonesia seperti SE BI No. 4/670 UPPB/PBB dan SEBI nomor 28/32/UPG. Selanjutnya itu di sini ada sumber dana bank, dana pihak kedua. Yang pertama ada pinjaman antar bank. Bank dapat meminjam dana sementara dari bank lain untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Yang kedua ada pinjaman dari Bank Indonesia. Bank Sentral atau BI menyediakan fasilitas pinjaman bagi bank yang membutuhkan uang tunai dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, penerbitan surat berharga. Bank dapat menjual surat utang seperti obligasi atau sukuk kepada investor untuk memperoleh dana jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya di sini ada pinjaman lembaga keuangan lain, yaitu bank dapat meminjam dari lembaga keuangan lain, termasuk bank asing atau perusahaan pembiayaan. Di slide selanjutnya itu di sini ada modal sendiri bank. Modal sendiri bank yang pertama ada modal dasar atau disetor, modal awal saat bank didirikan dan tambahan modal dari pemegang saham.
Yang kedua ada modal ditahan dan cadangan, yaitu bagian dari laba bank yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan disimpan untuk memperkuat modal bank. Yang ketiga ada fungsi modal. Modal berfungsi untuk menyerap kerugian, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan memahami regulasi rasio kecukupan modal atau CER. Di slide selanjutnya di sini ada penggunaan dana bank kredit. Yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu pinjaman jangka pendek untuk kebutuhan operasional perusahaan seperti membeli bahan baku dan membayar gaji. Yang kedua ada kredit investasi, pinjaman untuk pembelian aset tetap perusahaan yang memiliki manfaat jangka menengah atau panjang, seperti mesin atau gedung. Yang ketiga ada kredit konsumsi, pinjaman untuk keperluan pribadi seperti KPR, rumah atau KKB kendaraan. Yang keempat, di sini ada kredit sindikasi, pinjaman besar yang diberikan oleh beberapa bank secara bersama-sama untuk membiayai proyek skala besar. Di slide selanjutnya yaitu dia ada penggunaan dana bank investasi. Yang pertama ada surat berharga pemerintah. Bank membeli surat utang dari pemerintah. Investasi ini aman namun imbal hasilnya cenderung rendah. Yang kedua, surat berharga korporasi. Bank membeli surat utang dari perusahaan swasta, risiko dan imbal hasilnya lebih tinggi dibandingkan surat berharga pemerintah karena adanya risiko gagal bayar. Yang ketiga ada saham dan penyertaan modal. Bank membeli saham atau melakukan penyertaan modal di perusahaan lain. Investasi ini beroperasi memberikan imbal hasil dan risiko yang tinggi. Di slide berikutnya di sini ada penggunaan dana bank operasional. Yang pertama ada gaji dan tunjangan, yaitu komponen biaya utama untuk membayar seluruh karyawan. Yang kedua ada biaya sewa dan promosi, digunakan untuk fasilitas fisik bank, sewa gedung, listrik, dan pemasaran produk seperti iklan dan branding. Yang ketiga ada biaya TI dan administrasi, yaitu investasi dalam sistem teknologi informasi, misalnya core banking system, internet banking, dan kebutuhan administrasi kantor. Di slide berikutnya di sini ada penggunaan dana bank aset lainnya. Yang pertama ada kas dan setara kas, yaitu uang tunai di berangkas dan aset yang mudah dicairkan digunakan untuk kebutuhan operasional harian. Yang kedua ada gedung dan inventaris, yaitu aset tetap berwujud yang digunakan untuk operasional seperti gedung, meja, dan komputer. Yang ketiga, aset tetap lainnya yaitu aset berwujud lain yang dimiliki bank seperti tanah atau kendaraan operasional. Di slide yang terakhir di sini ada kesimpulan dan pentingnya pengelolaan dana bank. Yang pertama yaitu dana sebagai perantara keuangan. Bank memfasilitasi aliran dana dan investasi dalam perekonomian. Yang kedua, pengelolaan dana yang efektif ini adalah kunci untuk stabilitas, profitabilitas, dan pertumbuhan bank. Yang ketiga, analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja dan resiko bank. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.